Kalau hari-hari lo masih penuh kemalasan dan stuck di pemikiran, kayaknya gue nggak punya bakat apa-apa deh. Kayaknya gue emang kurang deh. Itu artinya lo nggak punya apa yang disebut dengan growth mindset. Semua orang pasti nggak pengen stuck di hidup yang gitu-gitu aja. Harus ada pertumbuhan, harus ada perkembangan. Tapi di journey kita nyoba untuk berkembang, ya pasti nggak gampang. That's why, untuk kita bisa tetap persisten di keadaan yang mungkin nggak mudah itu, kita harus punya yang namanya growth mindset. Which is pola pikir yang meyakini bahwa kemampuan, kecerdasan, dan keterampilan seseorang itu bisa dikembangin lewat usaha, ketekunan, dan juga belajar yang berkelanjutan. Nah, orang-orang dengan growth mindset biasanya nggak akan cepat menyerah walaupun tantangan yang dihadapin cukup besar. Mereka adalah orang-orang yang bisa melihat tantangan itu sebagai sebuah peluang untuk belajar. Jadi, tantangan dan journey yang nggak mudah itu dijadikan new adventure yang harus dinikmati. Nah, growth mindset ini jadi penting terutama saat kita ada di dunia profesional. Karena bisa ngebantu kita atau ngebantu individu untuk jadi lebih tahan mental. Nah, tahan mental di sini bukan berarti seseorang cuma merasa nggak takut atau merasa cukup berani untuk ambil resiko aja ya. Tapi juga diikuti dengan usaha dan juga ketekunan. Karena mereka punya mindset dan keyakinan bahwa mereka itu mampu untuk berkembang dan sukses. Makanya, kayak hasil studi dari Blackwell, Seniski, dan Dweck, orang-orang dengan growth mindset itu cenderung dapat hasil yang lebih baik katanya di berbagai bidang. Nah, tapi sebenarnya selain manfaat praktis, ada manfaat yang lebih besar loh untuk orang-orang dengan growth mindset, yaitu kesejahteraan mental. Karena dengan growth mindset ini bisa menolong kita ataupun menolong individu untuk nggak terlalu stres dan khawatir pas gagal. Well, teori emang mudah ya, tapi pas akhirnya seseorang udah ngerasain pahitnya gagal, apakah semudah itu untuk ngaplikasiin growth mindset? Satu yang menarik dari orang yang memiliki growth mindset adalah mereka selalu menjadikan kegagalan itu opsi, tapi bukan destiny. It is a part of process. Dengan mental kayak gini, mereka akan lebih mudah untuk memanage ekspektasi. Oke, kalau misalnya dalam journey-nya nanti tiba-tiba gagal. It is sad? Yes. Tapi life must go on. Dari sesuai cari solusi, lihat apa yang salah, evaluasi, dan harus dibenerin. Apa yang harus dipertahankan juga harus dilihat. Nah, selain persistence dan gak takut gagal, orang-orang dengan growth mindset ini juga selalu terbuka dengan kritik dan feedback yang membangun. Again ya, emang susah sih kalau apa yang udah kita kerjakan, apalagi yang kita rasa udah yang terbaik. Dan yang kita kerjakan sungguh-sungguh, tapi ada aja orang yang dengan ringan jari dan ringan mulut ngomen. Misalnya komentarnya kayak, ya elah bodoh banget sih, gitu aja nggak tahu. Atau mungkin kayak, makanya banyak baca dong biar nggak dangkal, dan lain-lain yang mungkin menyakiti hati. Untuk komentar-komentar keras atau yang harsh, mungkin kita bisa praktekkan praktis yang kayaknya cukup awam ya, yaitu dimana kita punya dua tangan, dua telinga. Nah, pakai tangan kita untuk nutup telinga. Karena tangan kita yang dua ini nggak cukup untuk nutup semua mulut netizen. Nah, tapi kalau komentarnya adalah feedback yang positif, yang walaupun mungkin masih agak sulit diterima ya. Kayak misalnya ada yang komen tentang gestur kita misalnya, atau cara kita menyampaikan sesuatu. Nah, mungkin kita bisa tarik nafas sejenak, lalu perlahan, tapi kita coba menelan, walaupun mungkin sedikit pahit, tapi dengan pikiran yang lebih clear dan yang mau bertumbuh, kita coba untuk terima feedback itu. Sampai akhirnya nanti kita sampai di titik, oh iya, mungkin emang gue ngomongnya agak kasar ya, gue akan belajar nih pelan-pelan untuk mengganti habit ini. Atau nanti mungkin akan sampai di mindset kayak, oh mungkin gue kalau ngobrol sama orang, gestur gue harus lebih firm, lebih sopan, kayak gitu. Nah, keterbukaan untuk menerima komentar ini dan menyadari bahwa memang kita nggak sempurna dan kita perlu terus belajar, bikin kita jadi terus berkembang dan nggak gampang sakit hati. Growth mindset ini juga bantu kita untuk lebih fokus sama diri kita sendiri loh. Jadi kita bisa menyampingkan validasi orang lain, sekaligus kita jadi bisa lebih open dan respect sama hal-hal yang mungkin berbeda dengan yang biasanya kita pahami. Karena adanya mindset yang selalu mau berkembang, kita jadinya terbuka untuk dengar pendapat orang lain dan ngelihat sudut pandang orang lain. Dengan banyaknya manfaat kalau punya growth mindset, lo udah bisa nih untuk ganti mindset yang sekarang dan ganti ke growth mindset. Ya walaupun gue yakin ya, memang gak mudah dan mungkin takes time, tapi ya tetap perlu kita coba. Coba dari hal yang paling sederhana, yaitu mengganti cara bicara ke diri sendiri. Karena ini besar dampaknya ke pola pikir. Apakah kalau misalnya kita ngelihat masalah di depan, terus kita akan langsung bilang ke diri sendiri, aduh ini gue kayaknya nggak mampu nih, gue kayaknya terlalu kurang untuk ini. Nah kalau masih kayak gitu, change it.
Ganti mindsetnya jadi kayak, oh mungkin gede ya tantangannya, tapi tetap bisa lah, kan bisa belajar. Lebih encouraging, lebih termotivasi. Nah ini lambat laun akan ngubah mindset dan cara lo menghadapi tantangan. Setelah ngubah mindset, pastiin bahwa orang-orang yang punya growth mindset ini berarti adalah orang-orang yang siap untuk mencoba hal-hal ataupun tantangan yang baru. Makanya orang-orang dengan mindset ini biasanya punya rasa ingin belajar sesuatu yang baru itu tinggi. Misalnya mencoba metode yang berbeda, project-project yang beda, course-course yang beda setiap harinya. Dan yang gak kalah penting dari rasa ingin belajar itu adalah persisten. Untuk bisa konsisten untuk mempelajari, stick ke jadwal yang udah dibikin, dan selalu on track biar apa yang sedang dikejar bisa segera di-achieve. Well, dunia tuh nggak butuh orang yang selalu sempurna, tapi dunia butuh lebih banyak orang yang mau terus belajar. So, jadilah orang itu, yang terus bertumbuh, yang nggak takut gagal, yang tahu bahwa proses jauh lebih penting dari penilaian orang. Karena pada akhirnya mindset kita lah yang menentukan arah hidup kita. And that's the growth mindset.